Matahari baru saja terbit di desa kecil bernama Sukamaju, sebuah kampung terpencil di lereng bukit yang dikelilingi sawah dan pepohonan kelapa. Di sebuah rumah sederhana berdinding bambu, Maya berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudutnya. Wajahnya yang lelah namun penuh tekad memandang bayangannya sendiri. Di tangannya, ia memegang paspor baru, tiket menuju harapan baru, dan juga beban berat untuk mengubah nasib keluarga suaminya. Hari ini adalah hari keberangkatannya ke luar negeri, sebuah keputusan yang diambil setelah berbulan-bulan berpikir dan berdoa. Maya, wanita berusia 28 tahun, adalah sosok yang tangguh. Rambutnya yang panjang selalu diikat rapi, dan matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam meski hidupnya penuh perjuangan. Ia menikah dengan Andi, pria sederhana dari desa yang dikenalnya sejak SMA. Andi adalah lelaki baik hati, tapi lemah dalam mengambil keputusan. Seringkali tunduk pada kemauan ibunya, Ibu Sumi. Keluarga Andi hidup dalam kemiskinan. Rumah mereka nyaris roboh, atapnya bocor, dan hutang menumpuk di mana-mana, ke rentenir, ke koperasi desa, bahkan ke tetangga. Maya tahu, jika ia ingin masa depan yang lebih baik untuk mereka, ia harus bertindak. 2 tahun pernikahan mereka tidak mudah. Maya bekerja sebagai penjahit di kota kecil terdekat, tapi penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara itu, Andi hanya membantu ayahnya di sawah, yang hasilnya tak seberapa. Ibu Sumi, mertua Maya, adalah wanita yang keras kepala dan penuh ambisi. Ia sering mengeluh tentang nasib keluarganya, menyalahkan keadaan, dan tak jarang menyindir Maya karena belum bisa memberikan anak atau kekayaan bagi keluarga. Keluarga kita ini miskin, Maya. Kalau kamu tak bisa bantu, apa gunanya menantu? Kata Ibu Sumi suatu malam. Nada sinisnya menusuk hati Maya. Kata-kata itu menjadi pemicu. Maya mulai mencari peluang untuk bekerja di luar negeri. Ia mendengar dari seorang teman tentang peluang menjadi pekerja migran di Singapura sebagai asisten rumah tangga. Gajinya besar, katanya, cukup untuk mengubah hidup keluarga. Setelah berdiskusi panjang dengan Andi, yang awalnya ragu, Maya akhirnya mendapat restu. Aku cuma ingin kita punya hidup lebih baik, Mas. Aku akan kerja keras di sana, untuk kita, untuk keluarga, kata Maya, memegang tangan Andi erat-erat. Andi mengangguk, meski matanya menunjukkan kekhawatiran. Pagi itu, di beranda rumah, Maya bersiap berpamitan. Ia mengenakan jaket sederhana dan tas ransel yang berisi pakaian serta harapan. Ibu Sumi berdiri di samping Andi, wajahnya datar, tanpa senyum. Jangan lupa kirim uang tiap bulan, Maya. Kami di sini susah, kamu tahu itu, katanya. Nada perintahnya membuat Maya menelan ludah. Ayah Andi, Pak Hadi, yang lebih pendiam, hanya mengangguk dan berkata, hati-hati di sana, nak. Jangan lupa doa. Maya tersenyum tipis, mencium tangan mertuanya, dan memeluk Andi erat. Tunggu aku, Mas. 2 tahun. Aku janji kita akan punya hidup lebih baik, bisiknya. Perjalanan menuju bandara adalah perjalanan penuh renungan. Maya duduk di bus yang membawanya ke kota besar, memandang sawah-sawah yang perlahan menghilang dari pandangan. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia juga hidup dalam kemiskinan, tapi selalu bermimpi besar. Aku tidak akan membiarkan keluargaku hidup seperti dulu, gumamnya dalam hati. Ia membayangkan rumah baru yang kokoh untuk keluarga Andi, bebas dari hutang, dan mungkin suatu hari, ia dan Andi bisa punya anak yang hidup tanpa kekurangan. Harapan itu membuat dadanya hangat, meski ada sedikit rasa takut akan kehidupan baru yang menantinya di negeri asing. Di bandara, Maya menggenggam paspornya erat. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat, pertama kalinya ia meninggalkan desa, dan pertama kalinya ia benar-benar sendiri. Saat pesawat lepas landas, ia memandang keluar jendela, melihat awan yang seolah membawanya menuju masa depan. Ini untuk kita, Mas. Untuk keluarga, katanya dalam hati, menguatkan diri. Ia tidak tahu bahwa di desa, benih pengkhianatan sudah mulai ditanam oleh orang-orang yang ia percayai. Sementara itu, di Sukamaju, Ibu Sumi duduk di beranda, menatap kepergian Maya dengan ekspresi sulit dibaca.
Dia pergi juga akhirnya. Katanya pada Andi. Sekarang, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau dia kirim uang, kita bisa hidup lebih baik. Andi hanya mengangguk. Hatinya terbelah antara rasa bersalah pada Maya dan tekanan dari ibunya. Di sudut hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak cukup kuat untuk melawan kehendak Ibu Sumi. Maya tidak tahu bahwa keputusannya untuk pergi adalah awal dari sebuah perjuangan yang jauh lebih besar dari sekadar mencari uang. Ia hanya tahu bahwa ia harus bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaganya demi keluarga yang ia cintai. Di dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan tekad membara, ia melangkah ke kehidupan baru di Singapura, tanpa sedikit pun menyadari badai yang akan menantinya di desa kelak. Langit Singapura menyambut Maya dengan gemerlap lampu kota yang asing. Pesawat mendarat di Bandara Changi pada malam hari, dan Maya, dengan ransel sederhana di punggungnya, melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Keajaiban kota modern di depan matanya terasa seperti dunia lain dibandingkan desa Sukamaju yang dulu menjadi dunianya. Namun, di balik kekaguman itu, ada rasa cemas yang menggerogoti. Ini adalah pertama kalinya ia berada begitu jauh dari rumah, tanpa keluarga, tanpa Andi. Tapi tekadnya kuat, ia harus berhasil, demi keluarga yang menantinya di desa. Maya ditempatkan di sebuah keluarga Tionghoa kaya sebagai asisten rumah tangga. Rumah majikannya, sebuah apartemen mewah di kawasan Orchard Road, terasa seperti istana baginya. Lantai marmer yang mengilap, perabotan modern, dan jendela besar yang memamerkan cakrawala kota membuatnya takjub sekaligus minder. Majikannya, Mr. dan Mrs. Tan, adalah pasangan paruh baya dengan 2 anak remaja. Mrs. Tan, wanita yang tegas namun adil, memberikan daftar tugas panjang kepada Maya. Memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali mengurus kebutuhan anak-anak. Kami harap kamu bisa bekerja keras, Maya. Kami dengar orang Indonesia rajin, kata Mrs. Tan dengan senyum tipis, yang entah mengapa terasa dingin di hati Maya. Hari-hari pertama adalah ujian berat. Maya bangun jam 5 pagi, memulai hari dengan menyapu dan mengepel, lalu memasak sarapan untuk keluarga Tan. Bahasa Inggrisnya yang pas-pasan membuatnya kesulitan memahami perintah-perintah rumit, terutama dari anak-anak majikan yang sering berbicara cepat dan penuh istilah asing. Ia pernah salah memasukkan garam ke dalam teh Mrs. Tan, yang membuatnya mendapat teguran keras. Kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, kami akan cari yang lain, bentak Mrs. Tan. Maya hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan berjanji dalam hati untuk belajar lebih keras. Rindu pada Andi dan keluarga di desa adalah musuh terbesar Maya. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di kamar kecilnya di sudut apartemen, memandang foto pernikahannya dengan Andi. Mas, aku kangen, gumamnya, mengusap foto itu dengan jari-jarinya. Ia sering menulis pesan singkat untuk Andi, tapi karena sinyal di desa buruk, balasan dari suaminya jarang datang. Ketika akhirnya Andi membalas, pesannya singkat. Aku baik-baik saja, Maya. Jangan khawatir. Maya mencoba percaya. Tapi ada sedikit rasa gelisah di hatinya setiap kali membaca balasan yang terasa hambar itu. Gaji pertamanya tiba setelah sebulan bekerja. Ketika melihat angka di rekeningnya, mata Maya berbinar. Jumlah itu lebih besar dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Dengan hati-hati, ia mengirimkan hampir seluruh gajinya ke rekening Andi, menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadinya. Dalam pesan singkat, ia menulis, Mas, ini untuk bayar hutang keluarga dulu, ya. Kalau ada sisa, simpan buat kebutuhan sehari-hari. Andi membalas dengan ucapan terima kasih singkat. Tapi Maya merasa bahagia. Ia membayangkan wajah lega Ibu Sumi dan Pak Hadi ketika hutang-hutang mereka mulai lunas. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia belajar beberapa kata dalam bahasa Mandarin dari anak-anak majikan, yang membuat komunikasi sedikit lebih mudah. Ia juga mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, membangun rumah mewah di desa untuk keluarga Andi. Setiap malam, ia menghitung tabungannya, mencatat pengeluaran, dan bermimpi tentang rumah dengan dinding kokoh,
atap yang tidak bocor, dan taman kecil di depannya. Kalau rumah itu selesai, Mas Andi pasti bangga. Ibu dan bapak juga akan senang, pikirnya, menguatkan diri di tengah rasa lelah. Namun, kehidupan di Singapura tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika Mrs. Tan marah karena piring yang kurang bersih atau makanan yang dianggap kurang enak. Ada pula saat-saat ketika Maya merasa kesepian, terutama saat melihat pekerja migran lain yang bisa pulang ke negara mereka untuk libur. Maya tidak punya hari libur. Kontraknya mengharuskan ia bekerja penuh selama 2 tahun. Ia hanya bisa menghibur diri dengan doa dan kenangan tentang Andi. 2 tahun. Maya. 2 tahun. Dan kita akan punya hidup baru. Katanya pada diri sendiri, menahan tangis. Di sisi lain, di desa Sukamaju, uang kiriman Maya mulai mengubah kehidupan keluarga Andi. Hutang ke rentenir pertama dilunasi, membuat Ibu Sumi tersenyum lebar. Lihat, Andi, menantu kita ini akhirnya berguna juga. Katanya dengan nada yang masih menyimpan sedikit sinisme. Andi hanya mengangguk, tapi di hatinya, ia merasa semakin berat. Ia tahu betul pengorbanan Maya, tapi tekanan dari ibunya membuatnya sulit untuk membela istrinya. Ibu Sumi, dengan ambisinya yang tak pernah puas, mulai memikirkan cara untuk memanfaatkan uang Maya lebih jauh, tanpa mempedulikan perasaan menantunya yang sedang berjuang di negeri orang. Maya tidak tahu apa yang terjadi di desa. Baginya, setiap dolar yang ia kirim adalah bukti cinta dan pengorbanannya. Ia terus bekerja, menahan rindu, dan bermimpi tentang hari ketika ia bisa pulang dan melihat keluarganya hidup bahagia berkat usahanya. Di kamar kecilnya, ia menempelkan kertas kecil di dinding, bertuliskan, "Untuk Andi, untuk keluarga." Tulisan itu menjadi pengingatnya setiap kali ia ingin menyerah. Tanpa ia sadari, di desa yang jauh, benih pengkhianatan mulai tumbuh, ditanam oleh orang-orang yang seharusnya ia percayai sepenuh hati. Desa Sukamaju tampak lebih hidup sejak kedatangan kiriman uang Maya. Rumah keluarga Andi yang dulu reot kini mulai diperbaiki, meski belum menjadi rumah impian yang Maya bayangkan. Atap bocor telah diganti, dan beberapa perabot baru menghiasi ruang tamu sederhana mereka. Ibu Sumi, dengan wajah penuh kepuasan, sering memamerkan perubahan ini kepada tetangga. "Lihat, berkat doa saya, keluarga kami akhirnya bangkit," katanya di warung kopi desa, sengaja meninggikan suara agar semua mendengar. Tidak ada sepatah kata pun tentang Maya, tentang keringat dan air mata yang ia tumpahkan di Singapura untuk setiap rupiah yang dikirimnya. Di balik senyum puas Ibu Sumi, ada rencana gelap yang mulai terbentuk. Wanita berusia 50-an itu, dengan rambut beruban yang selalu disisir rapi, memiliki ambisi yang tak pernah redam. Baginya, kiriman Maya adalah anugerah, tapi juga alat untuk mewujudkan mimpinya yang lain, menjodohkan Andi dengan wanita yang menurutnya lebih pantas untuk keluarga mereka. Maya, meski telah berjuang keras, dianggapnya hanya sebagai sumber uang, bukan menantu sejati. Dia cuma pekerja di luar negeri. Apa hebatnya? Andi butuh istri yang bisa ada di sini, yang bisa memberikan kami cucu. Gumam Ibu Sumi suatu malam, berbicara pada Pak Hadi, yang hanya diam sambil menyeruput kopi. Lila, gadis pilihan Ibu Sumi, adalah putri seorang pedagang kaya di desa tetangga. Berusia 22 tahun, Lila memiliki wajah cantik dengan kulit cerah dan sikap yang sopan di depan orang tua. Ibu Sumi sudah lama mengincarnya, sejak Andi masih lajang. Bagi Ibu Sumi, Lila adalah simbol status, seseorang yang bisa meningkatkan nama keluarga mereka di mata warga desa. Kalau Andi menikah dengan Lila, kita bisa dapat sokongan dari keluarga pedagang itu. Maya, dia cuma beban yang jauh di sana, katanya pada diri sendiri, meyakinkan hati nuraninya yang sesekali merasa bersalah. Andi, yang kini berusia 30 tahun, bukanlah lelaki yang kuat pendirian. Ia mencintai Maya, tapi tekanan dari ibunya selalu membuatnya goyah. Setiap kali Ibu Sumi mengeluh tentang Maya yang terlalu lama di luar negeri atau tidak bisa memberikan cucu, Andi hanya menunduk, tidak tahu bagaimana membela istrinya. Ketika Ibu Sumi mulai memperkenalkannya pada Lila, Andi awalnya menolak. "Bu, saya sudah punya Maya. Dia sedang berjuang untuk kita.
Katanya dengan suara lemah. Tapi Ibu Sumi tidak menyerah. Lila bisa ada di sini. Andi. Dia bisa jaga kamu. Jaga keluarga. Maya. Entah kapan dia pulang. Apa kamu mau hidup begini selamanya? Pertemuan-pertemuan kecil antara Andi dan Lila mulai diatur Ibu Sumi. Awalnya, hanya kunjungan sopan ke rumah keluarga Lila untuk silaturahmi. Lila, yang memang menyukai Andi sejak lama, bersikap manis dan penuh perhatian. Ia membawakan makanan untuk keluarga Andi, membantu Ibu Sumi di dapur, dan selalu tersenyum pada Andi. Andi, kapan kita ke pasar bareng? Ibu bilang kamu suka ikan lele goreng, kata Lila suatu sore, dengan nada genit yang membuat Andi salah tingkah. Hati Andi mulai terbagi. Ia merasa bersalah pada Maya, tapi kehadiran Lila yang nyata di sisinya, ditambah dorongan ibunya, membuatnya ragu. Sementara itu, di Singapura, Maya terus bekerja tanpa lelah. Pagi itu, ia baru saja selesai membersihkan dapur ketika Mrs. Tan memanggilnya. Maya, kamu sudah lebih baik sekarang. Tapi besok pastikan karpet di ruang tamu bersih sempurna. Ya, katanya dengan nada datar. Maya mengangguk, meski tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri mengirim pesan pada Andi. Mas, hutang ke Pak Maman sudah lunas, kan? Bulan depan aku kirim lagi untuk perbaikan rumah. Tulisnya, penuh harap. Balasan Andi datang beberapa jam kemudian, singkat seperti biasa. Sudah, Maya. Terima kasih. Maya tersenyum kecil, tidak menyadari bahwa di desa, uang yang ia kirim mulai digunakan untuk hal-hal yang tidak ia ketahui. Ibu Sumi, dengan licik, mulai mengalihkan sebagian kiriman Maya untuk keperluan lain. Ia membeli pakaian baru, perhiasan sederhana, dan bahkan memberikan pinjaman kecil ke tetangga untuk menunjukkan kedermawanan keluarganya. Ini semua berkat kerja keras keluarga kami, katanya pada warga desa, sengaja mengaburkan peran Maya. Ia juga mulai mengatur pertemuan yang lebih serius dengan keluarga Lila, membahas kemungkinan perjodohan. Kami ingin Andi menikah lagi. Maya tidak bisa memberikan keturunan, dan dia terlalu lama di luar negeri, katanya pada ayah Lila, yang setuju karena melihat potensi keuntungan dari aliansi ini. Andi, meski ragu, mulai terbujuk oleh bujukan ibunya dan perhatian Lila. Suatu malam, ketika Lila datang membawa kue buatannya, Andi merasa ada kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Andi, aku tahu kamu sudah punya istri, tapi aku rela jadi yang kedua, asal kamu bahagia, kata Lila dengan mata berkaca-kaca, membuat hati Andi semakin goyah. Ia tidak tahu bagaimana menolak tanpa melukai perasaan ibunya atau Lila. Gambar Maya di hatinya mulai memudar, digantikan oleh tekanan dan godaan yang ada di depan matanya. Di Singapura, Maya tidak tahu apa yang terjadi. Ia terus bermimpi tentang rumah mewah yang akan ia bangun, tentang hari ketika ia bisa pulang dan memeluk Andi di depan rumah yang kokoh. Setiap malam, ia menulis di buku hariannya, "Hari ini aku menabung lagi. Untuk kita, Mas." Ia tidak tahu bahwa di desa, rencana Ibu Sumi semakin matang. Pernikahan kedua Andi dengan Lila sudah mulai dibicarakan, dan warga desa, yang sebagian besar tidak tahu cerita sebenarnya, mulai bergosip tentang keberuntungan keluarga Andi. Pengkhianatan itu tersembunyi rapi, seperti ular yang menunggu di balik rumput, siap menyengat hati Maya yang penuh harapan. Di Singapura, Maya menjalani hari-harinya dengan ritme yang tak pernah berubah, bangun sebelum fajar, bekerja hingga larut malam, dan mencuri waktu untuk bermimpi di sela-sela lelahnya. Sudah hampir 1 tahun ia berada di negeri orang, dan tabungannya kini cukup untuk mewujudkan mimpinya yang paling besar, membangun rumah mewah untuk keluarga Andi di desa Sukamaju. Setiap kali menerima gaji, ia dengan cermat memisahkan sebagian besar untuk dikirim ke Andi, sisanya untuk kebutuhan pribadi yang sangat minim. Di kamar kecilnya, ia sering membuka buku catatan kecil, mencoret-coret angka, dan membayangkan rumah impian itu. Dinding bata kokoh, atap genteng merah, jendela besar dengan kaca bening, dan taman kecil di depan rumah. Ini untuk kita, Mas. Untuk ibu, bapak, dan masa depan kita.
gumamnya, menatap foto pernikahan yang selalu ia bawa. Maya menghubungi Andi melalui pesan singkat untuk membahas rencana pembangunan rumah. Mas, bulan ini aku kirim lebih banyak. Kita mulai bangun rumah, ya? Aku sudah hubungi kontraktor di kota. Mereka bilang bisa selesai dalam 6 bulan kalau dananya cukup. Tulisnya dengan penuh semangat. Balasan Andi, seperti biasa, singkat. Baik, Maya. Aku urus. Meski balasan itu terasa hambar, Maya meyakinkan diri bahwa Andi sibuk mengurus keluarga di desa. Ia tidak tahu bahwa di Sukamaju, Ibu Sumi telah mengambil alih kendali atas uang yang dikirimkan Maya, mengatur semuanya sesuai keinginannya. Di desa, pembangunan rumah dimulai dengan gegap gempita. Ibu Sumi, dengan penuh percaya diri, menjadi pengawas utama proyek. Ia sering terlihat di lokasi pembangunan, mengarahkan tukang, memilih bahan, dan memastikan rumah itu sesuai dengan visinya, bukan visi Maya. Rumah ini harus jadi yang termegah di desa. Biar orang tahu keluarga kita bukan sembarangan, katanya pada Pak Hadi, yang hanya mengangguk sambil mengelap keringat dari dahinya. Warga desa mulai berdatangan, penasaran dengan proyek besar itu. Gosip menyebar bahwa keluarga Andi beruntung mendapatkan rezeki besar, tapi tak ada yang menyebut nama Maya. Ibu Sumi dengan sengaja membiarkan kesan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras keluarganya, bukan pengorbanan menantunya. Rumah itu selesai dalam waktu 5 bulan, lebih cepat dari perkiraan Maya. Dindingnya berdiri kokoh dengan cat putih bersih, jendela-jendela besar memantulkan sinar matahari, dan atap genteng merah menjulang gagah. Di depan rumah, ada teras luas dengan pilar-pilar megah, sesuatu yang Ibu Sumi pilih untuk menambah gengsi. Taman kecil yang Maya impikan memang ada, tapi dihiasi dengan tanaman mahal yang dipilih Ibu Sumi, bukan bunga sederhana yang Maya bayangkan. Ketika rumah itu resmi selesai, Ibu Sumi mengadakan syukuran besar, mengundang seluruh warga desa. Ini rumah keluarga kami, hasil doa dan usaha kami, katanya dengan bangga di depan para tamu, sambil tersenyum lebar. Andi, yang berdiri di sisinya, hanya menunduk, merasa ada sesuatu yang salah tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Maya mendapat kabar bahwa rumah itu selesai melalui pesan singkat dari Andi, disertai beberapa foto. Melihat gambar rumah megah itu, hati Maya membuncah bahagia. Ia duduk di sudut kamarnya di Singapura, memperbesar foto-foto itu di ponselnya yang sudah usang. Mas, ini rumah kita. Aku nggak sabar pulang lihat langsung. Balasnya, matanya berkaca-kaca. Ia membayangkan Andi dan keluarga tinggal dengan nyaman, bebas dari kekhawatiran atap bocor atau dinding yang reot. Ia tidak tahu bahwa Ibu Sumi telah mengklaim rumah itu sebagai milik keluarga. Seolah Maya hanyalah penyumbang dana tanpa hak atas kebanggaan itu. Di desa, Ibu Sumi semakin sering mengundang keluarga Lila ke rumah baru itu. Lihat, rumah ini cocok untuk keluarga besar nanti, katanya pada ayah Lila, sembari melirik Andi yang duduk canggung di sudut ruangan. Lila, dengan gaun sederhana namun elegan, tersenyum manis pada Andi, membuatnya semakin terjebak dalam tekanan ibunya. Ibu Sumi sudah merencanakan semuanya. Pernikahan Andi dan Lila akan digelar di rumah megah itu, sebagai simbol keberhasilan keluarga mereka. Maya tidak perlu tahu. Dia di sana, jauh. Biar dia kerja, kita yang nikmati hasilnya, kata Ibu Sumi pada Pak Hadi, yang kali ini memprotes dengan pelan. Sumi, ini tidak benar. Maya yang membayar semua ini. Tapi Ibu Sumi hanya memandangnya tajam. Diam. Hadi, ini demi masa depan Andi. Sementara itu, di Singapura, Maya terus bekerja dengan penuh semangat. Rumah yang selesai dibangun memberinya tenaga baru untuk menghadapi hari-hari yang melelahkan. Mrs. Tan, majikannya, mulai memperhatikan kerja keras Maya dan sesekali memujinya. Kamu rajin, Maya. Kalau terus begini, mungkin kami perpanjang kontrakmu, katanya suatu hari. Maya tersenyum, tapi hatinya menolak gagasan itu. 2 tahun, cukup. Aku harus pulang ke Mas Andi, pikirnya. Ia mulai merencanakan kepulangannya,
membayangkan momen ketika ia melangkah masuk rumah mewah itu dan dipeluk erat oleh Andi. Namun, di balik kebahagiaan Maya, ada rahasia yang terus disembunyikan di desa. Ibu Sumi telah mengatur pertemuan resmi dengan keluarga Lila, membahas tanggal pernikahan. Kami ingin ini sederhana saja, tapi di rumah baru ini, biar semua orang tahu keluarga kita naik derajat. Katanya pada ayah Lila, yang mengangguk setuju. Andi, yang semakin terpojok, tidak bisa lagi menolak. Ia tahu ini salah, tapi tekanan ibunya dan kehadiran Lila yang terus-menerus membuatnya lemah. Maya tidak akan tahu. Dia terlalu sibuk di sana, katanya pada diri sendiri, mencoba meredam rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Maya, di Singapura, tidak mencium sedikit pun aroma pengkhianatan. Ia terus mengirim uang, bahkan menambah jumlahnya untuk membeli perabot tambahan untuk rumah. Mas, belikan sofa yang bagus, ya, biar ibu sama bapak nyaman. Pesannya pada Andi. Ia tidak tahu bahwa sofa itu akhirnya dipilih oleh Lila, yang kini semakin sering berada di rumah itu atas undangan Ibu Sumi. Bagi Maya, rumah mewah itu adalah simbol cinta dan pengorbanannya. Bagi Ibu Sumi, itu adalah panggung untuk ambisinya. Dan bagi Andi, itu adalah belenggu yang membuatnya semakin jauh dari janji sucinya pada Maya. Di Singapura, Maya menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, didorong oleh mimpi tentang rumah mewah yang kini berdiri kokoh di desa Sukamaju. Setiap sore, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga untuk keluarga Tan, ia menyempatkan diri untuk memeriksa ponselnya, berharap ada kabar dari Andi. Namun, pesan dari suaminya semakin jarang, dan jika ada, isinya pendek dan terasa kering. Mungkin masih sibuk mengurus rumah baru, pikir Maya, mencoba menepis rasa gelisah yang mulai muncul di hatinya. Ia terus bekerja keras, menabung setiap sen gajinya, dan membayangkan hari ketika ia bisa pulang dan melihat keluarganya hidup nyaman berkat pengorbanannya. Malam itu, setelah seharian membersihkan apartemen dan memasak untuk keluarga Tan, Maya duduk di kamar kecilnya. Ia membuka aplikasi pesan di ponselnya, berharap ada kabar dari Andi. Namun, yang masuk justru pesan dari Sari, teman masa kecilnya yang masih tinggal di Sukamaju. Pesan itu singkat, tapi membuat jantungan Maya berhenti sejenak. Maya, maaf aku harus bilang ini. Andi dinikahkan sama gadis lain kemarin. Namanya Lila. Aku dengar dari tetangga. Mereka bilang Ibu Sumi yang atur semuanya. Maaf, Maya, aku nggak tahu harus bilang apa. Dunia Maya seolah runtuh. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, berharap itu hanya kesalahan atau lelucon kejam. Tapi hatinya tahu, Sari bukan orang yang suka bergurau soal hal serius. Dengan tangan gemetar, Maya mencoba menelpon Andi, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba menghubungi Ibu Sumi, tapi hasilnya sama. Rasa panik bercampur dengan kemarahan dan kesedihan membuncah di dadanya. Ia membayangkan rumah mewah yang ia bangun dengan keringatnya, tempat yang seharusnya menjadi simbol cinta dan pengorbanannya, kini menjadi saksi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Ini nggak mungkin, gumamnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia teringat setiap malam yang ia lewati dengan rindu, setiap dolar yang ia kirim dengan penuh harapan, dan setiap doa yang ia panjatkan untuk keluarganya. Inikah balasannya? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau. Maya akhirnya berhasil menghubungi Sari melalui panggilan video. Wajah temannya penuh dengan rasa bersalah dan empati. Maya, aku nggak tega ngasih tahu, tapi kamu harus tahu. Upacara pernikahannya sederhana, di rumah baru itu. Ibu Sumi yang ngatur semua, katanya demi masa depan keluarga. Warga desa juga kaget, soalnya semua tahu kamu yang bayar rumah itu. Cerita Sari, suaranya pelan. Maya mendengarkan dengan dada sesak. Setiap kata terasa seperti pisau yang menikam. Andi? Apa katanya, Sar? Tanya Maya, berharap ada sedikit penjelasan yang bisa meredakan sakit hatinya. Sari menggeleng. Dia cuma diam. Maya, kayak enggak punya kuasa. Ibu Sumi yang ngomong sama semua orang. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, dan menangis tanpa suara.
Gambar rumah mewah, yang dulu membuatnya tersenyum, kini terasa seperti mimpi buruk. Ia teringat kata-kata Ibu Sumi sebelum ia berangkat ke Singapura. Jangan lupa kirim uang tiap bulan, Maya. Kami di sini susah. Ia teringat bagaimana ia membayar hutang keluarga Andi satu persatu. Bagaimana ia mengorbankan mimpinya sendiri untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Aku kerja sampai tulangku remuk. Aku tahan rindu. Aku tahan hinaan di sini. Untuk ini, katanya dengan suara gemetar, menatap foto pernikahannya dengan Andi. Keesokan harinya, Maya berusaha menjalani tugasnya seperti biasa, tapi pikirannya kacau. Mrs. Tan, yang biasanya kaku, memperhatikan wajah pucat Maya dan bertanya, "Kamu sakit, Maya? Kalau tidak fit, istirahat dulu." Maya menggeleng, memaksakan senyum. "Saya baik-baik saja, Madam," jawabnya, meski hatinya hancur. Di sela-sela pekerjaannya, ia mencuri waktu untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi tetangga lain di desa, Bu RT, yang mengkonfirmasi cerita Sari. "Iya, Maya. Lila itu anak pedagang kaya dari desa sebelah. Katanya Ibu Sumi mau jodohin Andi sama dia biar keluarga kalian lebih naik derajat." "Maaf, Nak, kami nggak tahu harus bilang apa," kata Bu RT dengan nada penuh simpati. Rasa sakit hati Maya bercampur dengan kemarahan yang membara. Ia merasa dikhianati tidak hanya oleh Andi, tapi juga oleh Ibu Sumi, yang selama ini ia hormati sebagai ibu. Ia teringat setiap sindiran Ibu Sumi, setiap kali mertuanya meremehkan pengorbanannya. "Aku pikir aku bisa bikin mereka bangga, tapi mereka malah apakan aku," pikirnya. Tangannya mengepal. Ia mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan. Pulang ke desa? Menuntut penjelasan? Atau membiarkan semuanya berlalu? Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal diam. Maya menghabiskan malam itu menulis pesan panjang untuk Andi, menuangkan semua rasa sakit dan kekecewaannya. "Mas, kenapa kamu lakukan ini? Aku kerja mati-matian di sini untuk kalian, untuk rumah itu, untuk masa depan kita. Ini balasanmu? Aku perlu tahu kebenarannya dari kamu sendiri." Ia mengirim pesan itu dengan tangan gemetar, berharap Andi akan menjelaskan, mungkin meminta maaf, atau setidaknya memberikan alasan. Tapi hingga pagi menjelang, tidak ada balasan. Hanya keheningan yang semakin memperdalam luka di hati Maya. Di Sukamaju, suasana berbeda. Ibu Sumi sedang sibuk memamerkan keberhasilan pernikahan Andi dan Lila kepada warga desa. Rumah mewah itu kini dipenuhi tawa dan obrolan, seolah tidak ada yang salah. Lila, dengan gaun baru yang dibeli dari uang kiriman Maya, tersenyum manis di sisi Andi, yang wajahnya penuh ketegangan. "Andi, kamu harus senang. Ini demi masa depan kita," bisik Ibu Sumi, tapi Andi hanya menunduk, memikirkan pesan Maya yang belum ia baca. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai akan segera datang, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Maya, di Singapura, menatap langit malam melalui jendela kecil kamarnya. "Aku nggak akan menyerah begitu saja," katanya pada diri sendiri, mengusap air mata. "Kalau mereka pikir aku cuma alat, mereka salah besar." Untuk pertama kalinya, benih amarah dan tekad untuk menuntut keadilan mulai tumbuh di hati Maya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, ia akan memperjuangkan harga dirinya, apapun caranya. Kamar kecil Maya di Singapura terasa semakin sempit malam itu. Cahaya lampu neon yang redup menerangi wajahnya yang pucat. Matanya sembab karena menangis semalaman. Pesan yang ia kirimkan kepada Andi tetap tak berbalas. Dan setiap menit yang berlalu tanpa jawaban membuat dadanya semakin sesak. Kabar tentang pernikahan Andi dengan Lila, yang diatur oleh Ibu Sumi di rumah mewah yang ia bangun dengan keringatnya, terasa seperti pengkhianatan yang tak termaafkan. Maya duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit ini. "Aku nggak akan diam," gumamnya. Suaranya penuh tekad meski masih bergetar. Pagi itu, setelah menyelesaikan tugas membersihkan dapur keluarga Tan, Maya mencuri waktu untuk menghubungi Andi lagi. Ia tahu jam di Indonesia masih pagi,
Tapi ia tidak peduli. Ia harus mendengar kebenaran dari mulut suaminya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Setelah beberapa kali dering, akhirnya suara Andi terdengar di ujung telepon, pelan dan ragu-ragu. "Halo, Maya," katanya. Nada suaranya seperti orang yang ketakutan. Maya menahan napas, mencoba menjaga emosinya. "Mas, benar nggak kamu nikah lagi sama Lila? Rumah yang aku bangun, yang aku bayar dengan kerja keras di sini, dipakai buat pernikahan itu?" "Jawab, Mas." Suaranya naik, bercampur antara kemarahan dan kepedihan. Andi terdiam lama, hanya suara napasnya yang terdengar. "Maya, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini semua ide ibu. Aku nggak bisa nolak," katanya akhirnya. Suaranya lemah. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah Maya. "Jadi kamu cuma ikut-ikut Ibu Sumi? Kamu nggak ingat aku, Mas? Aku yang bayar hutang keluarga. Aku yang bangun rumah itu. Aku yang kerja sampai badanku remuk di sini. Ini balasanmu." Maya tidak bisa menahan air matanya lagi. Andi mencoba menjelaskan. "Maya, aku sayang sama kamu. Tapi ibu bilang ini demi keluarga, demi masa depan." "Lila, dia cuma..." Suaranya terputus, seolah ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Maya memotong. "Demi keluarga? Keluarga yang mana, Mas? Aku bagian dari keluarga itu. Tapi kalian apakan aku?" Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Tidak sanggup mendengar alasan yang terasa seperti pengkhianatan berlapis. Rasa sakit di hatinya bercampur dengan kemarahan yang kini membara. Ia tahu Andi lemah di hadapan ibunya, tapi ketidakberanian suaminya untuk membelanya membuatnya merasa ditinggalkan sepenuhnya. Namun, Maya belum selesai. Ia ingin mendengar langsung dari Ibu Sumi, mertuanya yang telah mengatur semua ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya menghubungi Ibu Sumi. Kali ini, panggilannya dijawab setelah dering kedua. "Halo, Maya. Apa kabar? Kerja keras di sana, ya?" Suara Ibu Sumi terdengar manis, tapi ada nada sinis yang tidak bisa disembunyikan. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Bu, saya dengar Andi dinikahkan sama Lila. Benar enggak? Rumah yang saya bangun, yang saya bayar dengan keringat saya, dipakai untuk pernikahan itu. Ini maksudnya apa, Bu?" Nada Maya tegas, tapi penuh emosi yang tertahan. Ibu Sumi tertawa kecil, seolah pertanyaan Maya adalah sesuatu yang sepele. "Oh, soal itu? Maya, kamu kan jauh di sana. Andi butuh pendamping di sini, yang bisa jaga dia, yang bisa kasih kami cucu. Lila anak baik, dari keluarga terhormat. Lagi pula, rumah itu sekarang rumah keluarga kami. Kamu cuma bantu sedikit, kan?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. "Bantu sedikit?" ulang Maya. Suaranya bergetar karena marah. "Saya yang bayar semua hutang keluarga. Saya yang bangun rumah itu dari nol. Saya yang kerja sampai nggak punya waktu buat diri sendiri. Ini balasan ibu buat saya." Ibu Sumi tidak terpengaruh. "Maya, jangan dramatis. Kamu kerja di luar negeri. Itu pilihanmu. Kami di sini cuma mikirin yang terbaik buat Andi. Kalau kamu nggak suka, ya sudah, terserah. Tapi jangan lupa, kamu masih menantu. Tugasmu bantu keluarga." Nada dingin dan meremehkan Ibu Sumi membuat Maya ingin berteriak. Tapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ia menutup telepon tanpa sepatah kata lagi. Dadanya naik turun karena amarah yang tak bisa ditahan. Di kamarnya, Maya duduk termenung, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ibu Sumi tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga meremehkan semua pengorbanannya. Andi, suami yang ia cintai, tidak punya keberanian untuk melawan ibunya. Maya merasa seperti orang asing di keluarganya sendiri. Ia mengambil buku hariannya, tempat ia mencatat mimpinya tentang rumah mewah dan masa depan bersama Andi. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Mereka pikir aku cuma alat, tapi aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya." Malam itu, Maya membuat keputusan besar.
Ia tidak bisa terus bekerja di Singapura sambil membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Ia mulai mencari informasi tentang sisa kontraknya dengan keluarga Tan. Meski masih ada beberapa bulan lagi, ia bertekad untuk pulang ke desa secepat mungkin. Aku harus hadapi mereka langsung. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang mereka lakukan dengan rumahku, dengan hidupku. Katanya pada diri sendiri, matanya penuh tekad. Di Sukamaju, suasana rumah mewah itu kontras dengan gejolak di hati Maya. Ibu Sumi sibuk memamerkan Lila sebagai menantu baru kepada tetangga, seolah Maya tidak pernah ada. Lila, yang kini sering berada di rumah itu, berusaha menyenangkan Ibu Sumi dengan membantu di dapur dan bersikap manis pada Andi. Namun, Andi sendiri semakin gelisah. Pesan dan panggilan Maya membuatnya tersiksa oleh rasa bersalah. Tapi ia tidak tahu bagaimana keluar dari tekanan ibunya. Andi, fokus sama masa depan. Maya cuma ribut dari jauh, dia nggak akan ngapa-ngapain, kata Ibu Sumi suatu malam. Tapi Andi tidak bisa menyingkirkan bayang-bayang wajah Maya dari pikirannya. Maya, di Singapura, mulai merencanakan kepulangannya. Ia menghubungi agen tenaga kerja untuk menanyakan kemungkinan memutus kontrak lebih awal. Aku harus pulang. Ada urusan keluarga yang harus kuselesaikan, katanya pada agen, suaranya penuh tekad. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa konfrontasi ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang ia cintai menginjak-injak harga dirinya. Mereka akan lihat siapa Maya sebenarnya, pikirnya, menatap langit malam Singapura yang penuh bintang, seolah mencari kekuatan dari sana. Langit Sukamaju tampak labu saat bus yang membawa Maya memasuki desa setelah perjalanan panjang dari kota. Maya duduk di dekat jendela, memandang sawah dan rumah-rumah bambu yang dulu begitu akrab baginya. Namun, kini desa itu terasa asing, seperti tempat yang menyimpan luka yang belum sembuh. Setelah hampir 2 tahun bekerja keras di Singapura, Maya kembali dengan hati penuh kemarahan dan tekad untuk menuntut keadilan. Tas ransel sederhana di pundaknya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, tetapi karena beban emosi yang ia bawa. Pengkhianatan Andi, kelicikan Ibu Sumi, dan rumah mewah yang seharusnya menjadi simbol cinta, kini menjadi panggung pengkhianatan. Maya berhasil memutus kontraknya lebih awal setelah bernegosiasi dengan keluarga Tan dan agensinya. Mrs. Tan, meski awalnya keberatan, akhirnya merelakan setelah melihat kerja keras Maya selama ini. Kamu pekerja baik, Maya. Kalau perlu kembali, hubungi saya, katanya. Sebuah pujian langka yang membuat Maya tersenyum tipis meski hatinya sedang kacau. Dengan tabungan yang tersisa, Maya memesan tiket pulang dan menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan di desa. Ia tahu konfrontasi ini tidak akan mudah, tapi ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Bus berhenti di ujung desa, dan Maya melangkah turun dengan langkah tegas. Udara desa yang sejuk menyapa wajahnya, tapi tidak mampu mendinginkan amarah di dadanya. Ia berjalan menuju rumah mewah yang ia bayar dengan keringatnya. Rumah yang kini berdiri megah di tengah desa. Dari kejauhan, ia bisa melihat dinding putih bersih, jendela besar yang memantulkan sinar matahari, dan atap genteng merah yang gagah. Namun, pemandangan itu tidak lagi membawa kebahagiaan seperti yang ia bayangkan dulu. Sebaliknya, setiap langkah menuju rumah itu terasa seperti mendekati medan perang. Saat tiba di depan rumah, Maya terpaku. Di teras, Lila sedang duduk bersama Ibu Sumi, tertawa sambil mengupas mangga. Andi berdiri di dekat pintu, memegang cangkul, seolah baru selesai bekerja di kebun. Pemandangan itu seperti pukulan terakhir bagi Maya. Rumah yang ia bangun untuk keluarganya kini ditempati oleh wanita lain, seolah ia tidak pernah ada. Maya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan melangkah mendekat. "Selamat siang," katanya dengan suara tegas, membuat ketiganya tersentak. Ibu Sumi menoleh. Wajahnya berubah dari kaget menjadi dingin. "Maya, kapan kamu pulang? Kok nggak bilang-bilang?" katanya. Nadanya penuh kepura-puraan. Lila buru-buru bangkit. Wajahnya canggung, sementara Andi menunduk, tidak berani menatap mata Maya. "Aku pulang karena aku dengar kabar yang gak masuk akal, Bu."
Rumah ini, yang aku bayar dengan kerja keras, dipakai buat nikahan Mas Andi sama dia. Maya menunjuk Lila. Suaranya penuh emosi tapi terkendali. Warga desa yang kebetulan lewat mulai berhenti. Penasaran dengan keributan yang mulai terdengar. Ibu Sumi tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh. Maya, jangan buat drama di depan rumah. Ini rumah keluarga kami. Dan Andi punya hak buat bahagia. Kamu kan jauh di sana. Apa gunanya menantu yang gak ada di sisi suami? Kata-kata itu seperti bensin yang menyulut api di hati Maya. Rumah keluarga? Bu, aku yang bayar setiap bata, setiap genteng, setiap jendela di rumah ini. Aku yang lunasin hutang keluarga. Yang bikin kalian gak diusir rentenir. Ini balasan kalian. Suaranya naik, membuat beberapa tetangga mendekat. Mulai berbisik tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Andi akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Maya, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Ibu yang bilang ini demi keluarga. Maya memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Demi keluarga, Mas, aku bagian dari keluarga ini. Tapi kamu pilih diam dan nikah sama orang lain? Kamu pikir aku cuma mesin uang? Lila, yang merasa tidak nyaman, mencoba menyela. Bak Maya, aku nggak bermaksud rebut Andi. Aku cuma. Tapi Maya memotong. Kamu diam. Ini bukan urusanmu. Warga desa mulai berkumpul. Dan bisik-bisik mereka semakin keras. Bu RT, yang sebelumnya menghubungi Maya, melangkah maju. Sumi, apa benar Maya yang bayar semua ini? Kalau iya, kenapa kamu nggak pernah bilang? Kamu bilang ini rezeki keluarga. Tapi ternyata keringat Maya. Tanya Bu RT membuat wajah Ibu Sumi memerah. Ia mencoba membela diri. Maya cuma membantu. Ini tetap rumah anakku, Andi. Tapi warga mulai bersuara. Beberapa di antaranya menunjukkan simpati pada Maya. Kasihan Maya, kerja jauh-jauh buat keluarga. Malah begini, kata seorang tetangga. Maya mengeluarkan tumpukan kertas dari tasnya. Bukti transfer uang, kontrak pembangunan rumah, dan daftar hutang yang telah ia lunasi. Ia menunjukkannya kepada warga yang berkumpul. Ini buktinya, Bu. Setiap rupiah yang aku kirim, aku catat. Hutang ke Pak Maman, ke koperasi, ke rentenir, semua aku bayar. Rumah ini, dari pondasi sampai atap, aku yang bayar. Kalau ibu bilang ini rumah keluarga, kenapa aku nggak dianggap keluarga? Suaranya penuh kekuatan. Meski air matanya mengalir, warga terdiam, beberapa mengangguk, mulai memahami pengorbanan Maya. Ibu Sumi, untuk pertama kalinya, terlihat kehilangan kata-kata. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya tenggelam oleh gumaman warga yang kini berpihak pada Maya. Andi mendekati Maya, mencoba memegang tangannya, tapi Maya menepis. Jangan sentuh aku, Mas. Kamu pilih diam. Sekarang tanggung sendiri akibatnya, katanya dingin. Lila, yang merasa semakin tersudut, buru-buru masuk rumah, meninggalkan Ibu Sumi dan Andi menghadapi kerumunan. Malam itu, Maya memilih menginap di rumah Sari, teman masa kecilnya, karena ia tidak sanggup tinggal di rumah mewah yang kini terasa seperti sarang pengkhianatan. Di kamar kecil Sari, ia duduk termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Warga desa yang menyaksikan konfrontasi tadi mulai menyebarkan cerita tentang pengorbanan Maya, dan simpati untuknya semakin tumbuh. Maya tahu, pertarungan ini belum selesai. Ia harus merebut kembali apa yang menjadi haknya, bukan hanya rumah, tapi juga harga dirinya. Dengan mata penuh tekad, ia berbisik pada diri sendiri. Ini baru awal. Mereka akan tahu siapa yang mereka hianati. Malam menyelimuti desa Sukamaju dengan keheningan. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan angin yang mengelus dedaunan. Di rumah kecil Sari, Maya duduk di dipan sederhana, menatap dinding kayu yang penuh kenangan masa kecilnya. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang keras. Matanya masih merah karena air mata. Tapi kini ada kilau tekad yang tak tergoyahkan. Konfrontasi di depan rumah mewah tadi siang telah mengubah sesuatu dalam dirinya.
Rasa sakit karena pengkhianatan Andi dan Ibu Sumi kini bercampur dengan kemarahan yang mendorongnya untuk bertindak. Mereka pikir aku akan diam? Mereka salah. Gumamnya, jari-jarinya mengepal di atas meja kecil. Sari, yang duduk di sebelahnya sambil menyeduh teh, memandang sahabatnya dengan penuh empati. Maya, aku tahu kamu terluka. Tapi apa rencanamu sekarang? Kamu nggak bisa balik ke Singapura begitu saja, kan? Tanya Sari, suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. Maya menarik napas panjang, menatap cangkir teh di depannya. Aku nggak akan lari, Sar. Aku sudah kasih semua yang aku punya buat keluarga itu. Waktu, tenaga, uang, bahkan harga diriku. Sekarang, aku akan ambil kembali apa yang jadi hakku. Jawabnya, suaranya dingin tapi penuh tekad. Pagi itu, Maya mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa rumah mewah itu adalah simbol pengorbanannya. Dan ia tidak akan membiarkan Ibu Sumi dan Andi menikmatinya seolah itu bukan hasil keringatnya. Langkah pertamanya adalah menghentikan semua bantuan keuangan. Selama ini, ia rutin mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan keluarga Andi, termasuk untuk perawatan rumah dan biaya sehari-hari. Kalau mereka pikir bisa hidup enak tanpa aku, coba sekarang, pikirnya. Ia menghubungi bank dan menghentikan transfer otomatis ke rekening Andi, memastikan tidak ada lagi dana yang mengalir ke keluarga yang telah mengkhianatinya. Selanjutnya, Maya mengumpulkan semua dokumen yang ia miliki, bukti transfer uang, kontrak pembangunan rumah, dan daftar hutang keluarga yang telah ia lunasi. Ia tahu dokumen-dokumen ini adalah senjatanya. Rumah mewah itu secara hukum masih atas nama Andi, tapi Maya punya bukti bahwa setiap rupiah untuk pembangunannya berasal dari tabungannya. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Pak Dharma, seorang tetua desa yang dikenal adil dan paham hukum adat. Pak, saya mau tahu hak saya atas rumah itu. Saya yang bayar semuanya, tapi sekarang mereka pakai seenaknya, kata Maya saat bertemu Pak Dharma di beranda rumahnya. Pak Dharma, dengan kacamata tebal dan wajah penuh keriput, mendengarkan cerita Maya dengan serius. Ia memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa Maya, mengangguk pelan. Maya, kalau semua ini benar, kamu punya hak kuat atas rumah itu. Secara adat, kamu juga istri sah Andi. Jadi harta yang kamu bangun bersama adalah milikmu juga. Tapi ini perlu dibahas di balai desa, biar semua jelas, katanya. Maya mengangguk, merasa ada secercah harapan. Saya nggak mau rumah itu, Pak. Tapi saya juga nggak mau mereka nikmati hasil keringatku sambil menghina aku. Jawabnya tegas. Sementara itu, di rumah mewah, Ibu Sumi mulai merasakan dampak dari kepulangan Maya. Kabar tentang konfrontasi di depan rumah menyebar cepat di desa, dan simpati warga mulai beralih ke Maya. Beberapa tetangga yang dulu memuji Ibu Sumi kini berbisik tentang kelicikannya. Kasihan Maya, kerja jauh-jauh. Rumahnya dipakai buat nikahan orang lain, kata seorang ibu di warung. Ibu Sumi, yang mendengar gosip itu, marah besar. Mereka cuma iri. Ini rumah anakku, Andi, bukan punya Maya. Bentaknya, tapi suaranya mulai kehilangan kekuatan di tengah sorotan warga. Andi, di sisi lain, semakin terpuruk dalam rasa bersalah. Ia tahu Maya tidak akan tinggal diam, tapi ia juga tidak bisa melawan ibunya. Lila, yang awalnya penuh percaya diri sebagai istri baru, mulai merasa tidak nyaman. Andi, apa Mbak Maya bakal bikin masalah? Aku nggak mau terlibat ribut-ribut, katanya suatu malam. Wajahnya cemas. Andi hanya menggeleng. Aku nggak tahu, Lila. Aku salah besar sama Maya. Ibu Sumi, yang mendengar percakapan itu, memotong dengan nada tajam. Kalian nggak usah takut. Maya cuma menantu. Dia nggak punya hak apa-apa di rumah ini. Tapi Maya tidak berhenti di situ. Ia mulai menghubungi kreditor lama keluarga Andi, termasuk Pak Maman, rentenir yang dulu pernah mengancam mengusir keluarga Andi karena hutang. Maya bertemu dengannya di kota, membawa daftar hutang yang telah ia lunasi. Pak, saya yang bayar semua hutang keluarga Andi. Kalau mereka nggak bisa bayar apa-apa sekarang, saya nggak akan tanggung lagi, katanya. Pak Maman, yang masih ingat betapa sulitnya menagih hutang dari Ibu Sumi dulu,
mengangguk. Kalau begitu, saya akan ke rumah mereka lagi. Kalau nggak ada Maya, mereka nggak akan bisa bayar apa-apa, katanya dengan senyum licik. Maya juga berbicara dengan kontraktor yang membangun rumah mewah itu, meminta dokumen tambahan yang membuktikan bahwa dana pembangunan berasal darinya. Kontraktor itu, yang masih menyimpan kwitansi dan kontrak, setuju untuk membantu. Kami tahu kamu yang bayar, Maya. Semua orang di tim tahu itu, katanya, membuat Maya merasa sedikit lebih kuat. Ia mulai merencanakan langkah hukum, baik melalui adat desa maupun jalur resmi, untuk mengklaim haknya atas rumah itu atau setidaknya memastikan Ibu Sumi dan Andi tidak bisa menikmatinya dengan seenaknya. Di rumah Sari, malam itu, Maya menulis di buku hariannya. Mereka pikir aku lemah karena aku jauh. Tapi sekarang aku di sini, dan aku akan buat mereka menyesal. Ia tahu rencana ini tidak akan mudah. Ibu Sumi adalah wanita licik yang tidak akan menyerah begitu saja, dan Andi, meski lemah, masih suaminya secara hukum. Tapi Maya tidak lagi peduli pada cinta yang dulu ia pegang erat. Yang ia inginkan sekarang adalah keadilan. Dengan dokumen di tangan, simpati warga di sisinya, dan tekad yang membara, Maya bersiap untuk langkah berikutnya. Mereka akan tahu apa artinya mengkhianati aku, bisiknya, menatap langit malam Sukamaju yang penuh bintang, seolah mencari restu dari alam untuk pertarungan yang akan datang. Desa Sukamaju yang dulu tenang kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh makna. Kabar tentang pengkhianatan Ibu Sumi dan Andi terhadap Maya menyebar seperti angin, merembes ke setiap warung kopi dan pekarangan rumah. Rumah mewah yang berdiri megah di tengah desa, yang dulu menjadi kebanggaan keluarga Andi, kini menjadi simbol ketidakadilan yang membuat warga menggelengkan kepala. Maya, dengan tekad yang tak tergoyahkan, mulai menjalankan rencana pembalasannya, memastikan bahwa mereka yang telah mengkhianatinya merasakan akibat dari perbuatan mereka. Setelah menghentikan semua bantuan keuangan, dampaknya segera terasa di rumah mewah itu. Tanpa kiriman bulanan dari Maya, keluarga Andi kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Ibu Sumi, yang selama ini terbiasa hidup nyaman dengan uang Maya, mulai panik ketika tagihan listrik dan kebutuhan sehari-hari menumpuk. Mana uang dari Maya? Dia biasanya kirim tiap bulan. Keluhnya pada Andi, yang hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Andi, yang tidak memiliki pekerjaan tetap selain membantu di sawah, tidak mampu memenuhi gaya hidup yang telah dibiasakan ibunya. Kondisi semakin memburuk ketika Pak Maman, rentenir yang dulu pernah dilunasi hutangnya oleh Maya, datang menagih. Sumi, kamu pikir aku lupa? Maya yang bayar semua hutangmu dulu. Sekarang, kalau kamu nggak bisa bayar apa-apa, jangan harap aku diam. Katanya dengan nada mengancam, berdiri di depan rumah mewah itu. Ibu Sumi mencoba bernegosiasi. Pak, kasih kami waktu. Kami pasti bayar. Tapi Pak Maman hanya tertawa sinis. Waktu. Dulu kamu juga bilang gitu. Tapi Maya yang selamatin kamu. Sekarang dia nggak ada. Coba lihat apa yang bisa kamu lakukan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik. Simpati mereka untuk Ibu Sumi memudar. Lila, yang awalnya percaya diri sebagai istri baru, Andi, mulai merasa terjebak. Ia mengharapkan kehidupan nyaman di rumah mewah itu. Tapi kini rumah itu terasa seperti beban. Tagihan yang menumpuk, tekanan dari Ibu Sumi untuk tetap tampil, berkelas, dan tatapan sinis warga membuatnya gelisah. Andi, aku nggak tahan hidup begini. Aku pikir kamu punya masa depan, tapi ini, katanya suatu malam, suaranya penuh kekecewaan. Andi, yang sudah terpuruk oleh rasa bersalah, hanya diam. Lila, yang tidak kuat menghadapi kemiskinan yang kembali menyelimuti keluarga Andi, akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku balik ke rumah orang tuaku. Aku nggak mau hidup susah kayak gini, katanya, mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Andi tanpa menoleh lagi. Kepergian Lila menjadi pukulan besar bagi Ibu Sumi. Ia, yang dulu begitu bangga memamerkan Lila sebagai menantu baru, kini menjadi bahan ejekan warga. Dulu Sumi bilang Lila bakal bawa keberuntungan, sekarang kabur. Kata seorang tetangga di warung kopi, disambut tawa kecil yang lain. Ibu Sumi, yang biasanya angkuh,
mulai jarang keluar rumah. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini muram, dan ia sering terlihat duduk sendirian di teras rumah mewah, menatap kosong ke kejauhan. Sementara itu, Maya tidak tinggal diam. Ia menghadiri pertemuan di balai desa bersama Pak Dharma dan beberapa tetua lainnya. Dengan dokumen-dokumen yang ia bawa, bukti transfer, kontrak pembangunan, dan daftar hutang yang dilunasi, ia mempresentasikan kasusnya dengan jelas. Saya nggak minta rumah itu untuk saya sendiri, Pak. Tapi saya nggak terima mereka pakai seenaknya seolah saya nggak ada. Saya yang bayar semuanya. Saya yang kerja sampai badan remuk di Singapura. Katanya, suaranya tegas meski matanya berkaca-kaca. Para tetua mendengarkan dengan serius. Beberapa mengangguk setuju. Maya punya hak atas rumah itu, setidaknya secara moral. Kalau hukum adat kita, istri sah punya hak atas harta yang dibangun bersama, kata Pak Dharma, membuat Ibu Sumi, yang hadir dengan wajah masam, semakin gelisah. Maya juga menghubungi pengacara di kota untuk mengeksplorasi opsi hukum formal. Pengacara itu, setelah melihat bukti-bukti Maya, menyarankan untuk mengajukan klaim kepemilikan bersama atas rumah tersebut. Kamu punya bukti kuat, Maya. Rumah itu dibangun dengan uangmu selama pernikahan. Jadi kamu punya hak hukum atasnya. Kalau perlu, kita bisa ajukan gugatan untuk pembagian harta atau kompensasi, katanya. Maya mengangguk. Meski hatinya masih berat. Ia tidak ingin rumah itu untuk dirinya sendiri. Yang ia inginkan adalah keadilan. Agar Ibu Sumi dan Andi merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Tanpa bantuan keuangan Maya, keluarga Andi jatuh lebih dalam kekemiskinan. Sawah kecil yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan Ibu Sumi, yang dulu gemar memamerkan perhiasan dan pakaian baru, kini harus menjual beberapa barang untuk membayar tagihan. Warga desa, yang kini tahu cerita sebenarnya, mulai menjauh. Mereka kira bisa enak-enakan pakai uang Maya. Sekarang lihat deh, balik susah lagi, kata Bu RT kepada tetangga. Nada suaranya penuh simpati untuk Maya. Andi, yang kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan, mulai merasakan beban pengkhianatannya. Ia sering duduk di teras rumah mewah itu, menatap taman kecil yang dulu dirancang Maya dalam mimpinya. Aku salah, Maya, gumamnya. Tapi ia tahu kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Ia mencoba menghubungi Maya, mengirim pesan meminta maaf, tapi Maya tidak membalas. Baginya, Andi sudah memilih jalannya sendiri ketika ia diam saat Ibu Sumi mengatur pernikahan dengan Lila. Maya, yang masih tinggal di rumah Sari, merasa campuran antara kepuasan dan kepedihan melihat kehancuran keluarga mertuanya. Ia tidak ingin mereka menderita selamanya. Tapi ia juga tahu mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan padaku, katanya pada Sari suatu malam, sambil menatap dokumen-dokumen di depannya. Dengan dukungan warga dan bukti kuat di tangannya, Maya bersiap untuk langkah terakhir, membuat Ibu Sumi dan Andi benar-benar memahami konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Rumah mewah itu, yang dulu menjadi simbol harapan, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Langit Sukamaju terlihat cerah pagi itu, tetapi suasana di desa terasa tegang. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan kini sepi, hanya ditemani suara angin yang menyapu taman kecil di depannya. Maya berdiri di dekat balai desa, mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhir dengan para tetua, warga, dan keluarga Andi. Setelah berminggu-minggu penuh gejolak, hari ini adalah puncak dari perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Dokumen-dokumen yang membuktikan pengorbanannya, bukti transfer, kontrak pembangunan rumah, dan daftar hutang yang dilunasi, tergeletak rapi di tasnya, siap untuk memastikan bahwa kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Kehidupan keluarga Andi telah berubah drastis. Tanpa kiriman uang dari Maya, mereka kembali ke kehidupan sulit yang dulu mereka alami sebelum Maya masuk ke hidup mereka. Ibu Sumi, yang dulu angkuh dan penuh gengsi, kini jarang keluar rumah. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini muram, ditandai oleh kerutan kekhawatiran. Lila telah pergi, meninggalkan Andi dan rumah mewah itu setelah menyadari bahwa kehidupan baru yang dijanjikan Ibu Sumi hanyalah ilusi. Warga desa, yang kini tahu cerita sebenarnya, tidak lagi menghormati Ibu Sumi seperti dulu.
Bisik-bisik tentang kelicikannya menjadi pembicaraan sehari-hari, dan rumah mewah itu kini dijuluki rumah keringat Maya oleh tetangga. Andi, yang terpuruk oleh rasa bersalah, hampir tidak bisa menatap wajah siapapun. Ia kehilangan Lila, kehilangan simpati warga, dan yang terpenting, kehilangan Maya, istrinya yang dulu ia cintai. Setiap malam, ia duduk di teras rumah, menatap taman yang dulu dirancang Maya dalam mimpinya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku hancurkan semuanya." Rasa penyesalan itu semakin dalam ketika Pak Maman kembali menagih hutang baru yang muncul, karena Ibu Sumi tidak bisa mengelola keuangan tanpa bantuan Maya. "Kalau Maya nggak bayar, rumah ini bisa aku sita," ancam Pak Maman, membuat Ibu Sumi panik. Di balai desa, pertemuan dimulai. Pak Dharma, tetua desa, memimpin diskusi dengan wajah serius. Maya berdiri di depan warga, menjelaskan sekali lagi pengorbanannya. "Saya kerja di Singapura, jauh dari keluarga, hanya untuk bikin hidup mereka lebih baik. Saya bayar hutang, saya bangun rumah itu, tapi mereka hianati saya. Saya nggak minta rumah itu untuk saya sendiri, tapi saya minta keadilan," katanya. Suaranya tegas namun penuh emosi. Warga mendengarkan dengan hening, beberapa mengangguk, sementara yang lain menatap Ibu Sumi dan Andi dengan tatapan kecewa. Ibu Sumi, yang duduk di sudut ruangan, mencoba membela diri. "Maya cuma menantu. Rumah itu milik Andi, anakku. Dia cuma bantu. Kenapa dia ribut sekarang?" katanya, tapi suaranya lemah, tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Pak Dharma memotong. "Sumi, semua bukti ada di sini. Maya yang bayar semuanya. Kalau bukan karena dia, kalian masih tinggal di rumah reot dan dikejar rentenir. Kamu nggak bisa seenaknya mengabaikan itu." Warga mulai bersuara, mendukung Maya, membuat Ibu Sumi semakin tersudut. Andi, yang tidak tahan lagi, akhirnya berdiri. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Maya, aku salah. Aku lemah. Aku nggak bisa lawan ibu. Aku tahu semua ini karena kamu, rumah ini, kehidupan kami. Aku minta maaf." Matanya berkaca-kaca, tapi Maya hanya menatapnya dengan dingin. "Maafmu nggak bisa balikin apa yang aku rasakan, Mas. Kamu pilih diam saat aku dikhianati. Sekarang tanggung sendiri akibatnya," jawabnya, membuat Andi terdiam. Setelah diskusi panjang, para tetua memutuskan bahwa rumah itu secara moral dan hukum adat adalah hasil kerja keras Maya. Mereka menawarkan dua pilihan, rumah itu bisa dijual, dan hasilnya dibagi secara adil antara Maya dan Andi sebagai pasangan suami istri, atau Maya bisa mengambil alih kepemilikan penuh dengan syarat mengganti sebagian dana kepada Andi. Maya, setelah berpikir sejenak, memilih opsi pertama. "Saya nggak mau rumah itu lagi. Itu cuma bikin saya ingat pengkhianatan kalian. Jual saja, saya ambil bagian saya, dan saya akan mulai hidup baru," katanya, suaranya penuh kepastian. Beberapa hari kemudian, Ibu Sumi dan Andi datang ke rumah Sari, tempat Maya tinggal. Mereka berlutut di depan Maya, memohon ampun. "Maya, kami salah. Kami nggak tahu diri. Tolong maafkan kami. Jangan biarkan kami hidup susah begini," kata Ibu Sumi. Air mata mengalir di wajahnya yang kini penuh penyesalan. Andi menambahkan, "Maya, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku janji, aku akan perbaiki semuanya kalau kamu kasih kesempatan." Maya menatap mereka. Hatinya terbelah antara kemarahan dan rasa iba. Setelah hening yang panjang, Maya akhirnya berbicara. "Ibu, Mas Andi, dulu aku kasih semua yang aku punya buat kalian karena aku anggap kalian keluargaku. Tapi kalian pilih hianati aku. Aku nggak akan benci kalian selamanya. Tapi aku juga nggak bisa lupa apa yang kalian lakukan." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Rumah itu akan dijual, dan aku akan ambil bagianku. Kalian cari jalan sendiri sekarang. Aku nggak akan bantu lagi, tapi aku juga nggak akan doakan kalian sengsara. Aku cuma mau hidupku kembali." Maya memilih untuk tidak memaafkan mereka sepenuhnya, tapi ia juga tidak ingin hidup dalam dendam. Ia memutuskan untuk pindah ke kota,
menggunakan bagiannya dari penjualan rumah untuk memulai usaha kecil, mungkin toko kain atau jasa jahit, seperti mimpinya dulu sebelum menikah. Warga desa, yang kini menghormati kekuatannya, sering datang untuk memberikan dukungan. Kamu hebat, Maya. Kamu tunjukin pada mereka bahwa kamu nggak bisa diremehin, kata Sari, memeluk sahabatnya. Di hari ketika Maya meninggalkan Sukamaju, ia berdiri di depan rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi merasa sakit hati, hanya sebuah kelegaan bahwa ia telah merebut kembali harga dirinya. Terima kasih, rumah ini. Kamu ajarin aku untuk jadi lebih kuat, bisiknya. Lalu berbalik dan melangkah pergi. Di belakangnya, Ibu Sumi dan Andi harus menghadapi kenyataan baru mereka. Hidup tanpa Maya, tanpa rumah mewah, dan dengan penyesalan yang akan mengikuti mereka selamanya. Maya, di sisi lain, melangkah menuju masa depan, dengan hati yang lebih ringan dan mimpi yang kini hanya miliknya sendiri.